Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Setelah kita mempelajari minggu lalu tentang cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian juga golongan-golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan-golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Dan pada hari ini kita akan mempelajari contoh ketabahan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi tantangan dakwah beliau. Contoh ketabahan yang pertama yaitu ketabahan Nabi Muhammad atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini sangat menolak dakwah yang dilakukan Rasulullah, bahkan dengan keras dan terang-terangan. Dalam menolak dakwah Nabi Muhammad, Abu Talib itu, Abu Lahab dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa binti Harb, atau yang dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Mereka berdua selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kemudian ketabahan yang kedua yaitu ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Ternyata dakwah Nabi Muhammad terus berlanjut meski banyak yang menentangnya. Bahkan jumlah pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Maka para pembesar sangat menentang dakwah Nabi Muhammad. Mereka tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para pembesar Mekah ini menentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketabahan yang ketiga yaitu ketabahan Nabi Muhammad atas pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib ini adalah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy, ada dua orang yang pada waktu itu dijuluki singa Arab. Mereka berdua ini masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Keduanya dijuluki singa Arab. Dan mereka masuk Islam di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy pada waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Oleh karena itu, kemudian orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap kedua keluarga besar tersebut. Pemboikotan ini dilakukan selama 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Pemboikotan tersebut terjadi di sebuah tempat yang bernama Sib, yang terletak di Bukit Qubais. Ketabahan Rasulullah SAW yang keempat yaitu ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad. Setelah terbebas dari pemboikotan, beberapa bulan kemudian wafat pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib. Abu Talib wafat pada usia 87 tahun. Beberapa hari berikutnya, istri Nabi Muhammad meninggal dunia yang bernama Khadijah. Jadi pada waktu yang berdekatan, Rasulullah ditinggal mati oleh orang-orang yang sangat mencintai beliau, yaitu Abu Talib pada usia 87 tahun, kemudian Khadijah pada usia 65 tahun. Nah, wafat kedua orang tersebut dalam sejarah
tahun wafatnya mereka disebut dengan Amul Huzni, yang artinya tahun kesedihan. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada pembahasan terakhir kita pada hari ini, yaitu ketabahan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Ternyata kekejaman, hinaan, penyiksaan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga dilakukan terhadap orang-orang terdekat Nabi Muhammad dan juga sahabat beliau. Di antara sahabat dan orang-orang terdekat yang mendapat hinaan, yang mendapat penyiksaan tersebut, di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Asy-Siddiq, Fatimah Az-Zahra, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah. Inilah orang-orang yang mendapat hinaan dan penyiksaan dari para kafir Quraisy. Anak-anakku sekalian, setelah selesai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, berarti selesai pula bab pertama pada pembahasan semester ganjil ini. Di penghujung pertemuan kita kali ini, Bapak ingin memberikan kalian soal latihan. Nanti soal latihan yang akan Bapak berikan, kalian tulis di buku tulis nama lengkap kalian dan kelasnya juga. Hasil dari tugas kalian dipoto, kemudian kirim ke nomor WA Bapak, yaitu 0858 8874 4912. Itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.